Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku semuanya pada hari ini? Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan di kondisi kita yang luar biasa. Kita dalam kondisi pembelajaran daring, belajar dalam jaringan, atau pembelajaran jarak jauh kita. Mudah-mudahan buat anak ustazah tetap semangat. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini memahami dan menceritakan kisah teladan Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pembebasan kota Mekkah atau Fathu Makkah. Sebab terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Mekkah atau disebut dengan Fathu Makkah, terjadi karena Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu dengan menyerang Bani Khuza'ah sebagai sekutunya umat Islam. Bani Khuza'ah meminta bantuan kepada Rasulullah sehingga umat Islam berkewajiban membelanya. Keputusan Rasulullah sudah bulat, sehingga upaya Abu Sufyan, utusan Quraisy yang berusaha untuk memperbaharui perjanjian itu menjadi sia-sia. Persiapan dan keberangkatan ke Mekkah. Rasulullah memberitakan para sahabat untuk mempersiapkan perang dengan merahasiakan siapa yang diserangnya agar Quraisy dalam kondisi tidak siap berperang. Kekuatan umat Islam ketika itu mencapai 10.000 prajurit. Maka pada hari ke-10 bulan Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah bersama pasukan berangkat menuju Makkah. Di perjalanan, Rasulullah bertemu dengan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib yang akan berangkat untuk hijrah ke Madinah. Beliau sekeluarga kembali lagi ke Makkah bersama Rasulullah. Melihat kekuatan umat Islam yang sangat besar ini, Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, masuk Islam. Rasulullah memberi jaminan keamanan kepada orang yang memasuki rumah Abu Sufyan, yang menutup pintunya dan memasuki Masjidil Haram. Pasukan tiba di Mekkah. Pasukan Islam dibagi menjadi 4 kelompok dan memasuki Mekkah dari arah yang berbeda. Mereka tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari kaum Quraisy. Rasulullah memasuki Mekkah dan Masjidil Haram dengan penuh ketawaduan, mencium Hajar Aswad dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Terdapat 360 berhala di dalam dan sekitar Ka'bah. Semuanya dihancurkan. Allah berfirman, "Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." Surah Al-Isra ayat 81. Rasulullah melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Beliau berpidato di hadapan orang-orang Quraisy yang telah menunggunya. Beliau dengan penuh kasih sayang memaafkan masyarakat Quraisy dengan bersabda, "Akan aku katakan kepada kalian seperti yang pernah dikatakan Yusuf pada saudara-saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah, karena kalian orang-orang yang bebas. Hanya 9 orang yang dikecualikan dari pemberian ampunan itu, yaitu mereka yang keterlaluan dalam permusuhannya terhadap umat Islam, dan sebagian mereka akhirnya masuk Islam." Pengambilan baiat. Pembebasan kota Mekkah telah menyadarkan orang-orang kafir Quraisy tentang kebenaran
agama Islam hingga mereka berbondong-bondong memasukinya. Rasulullah duduk di Bukit Sofa dan Umar bin Khattab di sebelah bawah memegang tangan orang-orang yang berbaiat. Satu demi satu, laki-laki dan perempuan menyatakan masuk Islam dan menyatakan sumpah setianya atau yang disebut dengan baiat kepada Rasulullah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam semangat belajar. Rasulullah memberikan keteladanan kepada kita dalam hal semangat belajar untuk selalu bercermin pada firman Allah surah Toha ayat 114. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Beberapa keteladanan Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, semangat mempelajari Al-Quran dan ilmu pada umumnya. Ayat tersebut di atas menggambarkan semangat mempelajari Al-Quran dan ilmu pada umumnya. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah, Rasulullah SAW mengikuti bacaan Jibril agar segera menguasainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bersikap seperti itu dan diperintahkan agar dapat menyimak terlebih dahulu. Sebab Allah menjamin bahwa setiap ayat yang diwahyukan akan dihafal oleh Rasulullah. Setelah Jibril selesai membacakannya, Rasulullah baru mengulang ayat-ayat yang diwahyukan itu kepadanya. Memiliki cara belajar yang benar. Yang pertama, memiliki niat yang ikhlas karena Allah, bahwa ilmu yang dipelajari bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat duniawi. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik sebagai upaya untuk memahaminya, sekaligus sebagai hormat dan patuh kepadanya. Berusaha memahaminya dengan sebaik-baiknya sehingga diharuskan menyimak, membaca dan mengulang pelajaran. Menghafalkan ilmu pengetahuan, apalagi jika diperlukan penguasaan adil baik ayat Al-Quran maupun hadis. Mengamalkan ilmu, sebab ilmu haruslah diamalkan. Menyebarkan ilmu artinya ilmu yang dikuasai bukan hanya untuk dimiliki oleh kita sendirian, tetapi untuk diajarkan kepada orang lain sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Abdullah bin Mubarak berkata, tahapan pertama ilmu adalah niat. Mendengarkan, memahami, menghafalkan, mengamalkan, dan menyebarkannya. Baik anak-anak Ustazah, demikian materi dari Ustazah. Selalu semangat belajar. Itu adalah salah satu teladan dari Rasulullah buat anak-anak Ustazah. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.